Halo teman-teman, selamat datang di Prodi PG PAUD FKIP Untan. Terima kasih telah memilih Prodi PG PAUD FKIP Untan sebagai bagian dalam pengalaman pendidikan kalian. Nah, teman-teman tentu sudah pernah dengar Prodi PG PAUD FKIP Untan kan? Sudah banyak informasi tentang Prodi PG PAUD FKIP Untan. Apalagi jika ada di antara kalian yang memiliki saudara, orang tua, dan teman yang pernah terlibat dalam program ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Prodi PG PAUD FKIP Untan berdiri pada tanggal 2 Januari tahun 2008. Surat keputusan pendirian dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Namun, pengelola belum mempersiapkan sistem untuk dapat menerima mahasiswa, sehingga pada tahun ajaran 2008-2009 baru penerimaan mahasiswa baru dimulai pembukaan angkatan pertama Prodi PG PAUD FKIP Untan. Teman-teman tahu di mana alamatnya? Iya, benar. Prodi PG PAUD bertempat di kampus 1 FKIP Untan. Tepatnya di lingkungan kampus Untan, Jalan Profesor Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang Prodi PG PAUD FKIP Untan, teman-teman dapat menghubungi kontak kami melalui telepon, email, website, Instagram, dan Facebook. Teman-teman, sejak berdirinya tahun 2008 hingga kini, kepemimpinan di Prodi PG PAUD FKIP Untan sudah dipimpin oleh 4 orang ketua prodi loh. Ketua prodi yang pertama adalah Bapak Dr. M. Sukri. Dilanjutkan dengan Ibu Desni Yuniarni MPSI Psikolog dan Ibu Dian Miranda MA. Dan saat ini ketua prodinya adalah Bapak Lukmanul Hakim STMPD. Sebagai tolak ukur standar mutu layanan, Prodi PG PAUD mengajukan akreditasi. Untuk akreditasi yang pertama dilaksanakan pada tahun 2012 dan hasilnya dengan predikat C. Dan pada tahun 2018 diajukan kembali dan mendapat predikat B. Dalam pelaksanaan tata kelola organisasi, Prodi PG PAUD memiliki visi menjadi lembaga penghasil sarjana pendidikan anak usia dini yang unggul, kompetitif, dan berbudi luhur di tingkat regional maupun nasional. Misi menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pendidikan anak usia dini yang berkualitas, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dalam bidang pendidikan anak usia dini secara regional maupun nasional, serta memiliki tujuan menguasai konsep dasar pendidikan anak usia dini dan memiliki keterampilan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran anak usia dini, menghasilkan dan mengimplementasikan penelitian melalui kegiatan pada masyarakat, dan menghasilkan sarjana pendidikan anak usia dini yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Proses perkuliahan dikelola oleh tenaga profesional dan ahli di bidangnya. Dosen-dosen yang mengampu mata kuliah memiliki latar belakang pendidikan guru besar, doktor, hingga magister yang relevan dengan keahliannya. Bagi mahasiswa baru, pasti kalian akan mendapatkan informasi baru mengenai Tridharma Perguruan Tinggi. Masa pelajar dulu tentu saja berbeda dengan masa mahasiswa, yang dimana perguruan tinggi atau masa perkuliahan lebih tinggi dari tantangan dan pendalaman pengetahuan dibanding saat pelajar. Intinya, dari Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Poin pertama Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajaran. Hal ini sangat penting dalam suatu proses belajar
pada institusi pendidikan manapun. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan tentang arti pendidikan. Tanpa proses belajar yang baik, tentu SDM unggul dan berkualitas akan minim dihasilkan dan tentunya akan berefek kepada proses pembangunan bangsa. Berikut hal-hal yang perlu diketahui dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran. Perkuliahan menggunakan sistem SKS dengan kewajiban minimal memenuhi 144 SKS. Masa studi yang dijalani maksimal 4 semester atau 7 tahun. Sebagian perkuliahan diganti dengan kegiatan praktikum untuk memberikan pengalaman langsung pada mahasiswa. Nah, di samping perkuliahan, kegiatan ilmiah berupa seminar dan sejenisnya yang dilakukan oleh mahasiswa juga bagian dari kegiatan pendidikan. Perbedaan yang terjadi dari lingkungan sekolah dengan lingkungan kampus adalah kegiatan penelitian dan pengembangan. Mahasiswa dan kultur kampus berbasis pada penelitian dan pengembangan akan menghasilkan SDM yang cerdas, kritis, kreatif, dan tentu tidak sekedar bekerja ketika nanti berada di lapangan karir. Untuk itu, kedepannya ia akan menjadi agent of change, social control, pemimpin masa depan yang mampu memecahkan masalah, serta orang-orang yang penuh keahlian yang mampu memberikan solusi atas berbagai masalah. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan dalam kegiatan penelitian. Di antaranya adalah kegiatan penulisan skripsi sebagai syarat penyelesaian studi atau kegiatan penelitian lainnya selama masa studi. Program kewirausahaan sebagai pengembangan potensi bisnis mahasiswa, program kreativitas mahasiswa yang menjadi fasilitas untuk mahasiswa menyalurkan prestasi dan karyanya, serta kegiatan pelatihan yang diikuti sebagai bagian dari pengembangan penelitian dan penulisan jurnal penelitian sebagai bentuk publikasi hasil penelitian. Nah, yang terakhir, apakah teman-teman mahasiswa pernah mengetahui atau mendengar adanya mahasiswa tingkat akhir yang melakukan kerja lapangan di berbagai pelosok Indonesia? Hal tersebut tentunya bukan sekedar formalitas atau aktivitas biasa. Kegiatan tersebut adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang juga bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ilmu yang bermanfaat tentu bukan hanya ilmu yang disimpan untuk dirinya sendiri atau sekedar disimpan dalam pikiran kita, melainkan ilmu yang diamalkan sesuai fungsinya dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Akan menjadi percuma jika ilmu yang kita miliki sangat menjulang setinggi selangit, namun tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan untuk masyarakat. Apa yang bisa teman-teman lakukan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini? Teman-teman bisa menjadi relawan, melakukan kegiatan bakti sosial, terlibat dalam organisasi massa, melakukan penyuluhan pada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejenis. Tentu masih banyak hal-hal lain yang harus mahasiswa pahami dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat memahami dan mengamalkan lebih lanjut, dan tentunya masa mahasiswa hanyalah 4 tahun. Kesulitan dan tantangan apapun tidak akan sebanding dengan masa berkarir kita yang mungkin akan kita hadapi sampai seumur hidup. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Yuk, bersama Prodi PG PAUD FKIP Untan, kita wujudkan generasi emas Indonesia.